Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Seperti yang kita ketahui, di saat-saat ini kita dalam masa-masa sulit, masa ujian pencobaan. Tetapi Tuhan berjanji, jika kita tetap bertahan, maka Tuhan menyediakan mahkota kehidupan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menerima berkat iman buat kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga, atas segala kebaikan, kemurahan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami benar-benar merasakan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini benar-benar sempurna Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan pengorbanan-Mu terlalu sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai saat ini Engkau beri kesempatan kepada kami semua yang menyaksikan tayangan ibadah pada hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, baik kami berada di sini di Belanda maupun berada di Indonesia, di luar negeri mana saja. Tuhan berkati kami, Engkau beri kami kesempatan. Ini adalah kesempatan yang terindah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati, boleh beribadah bersama-sama lewat live streaming. Terima kasih ya Bapa, layakkan kami Tuhan
untuk datang masuk hadirat-Mu. Berkati puji-pujian dan penyembahan kami, berkati firman Tuhan pada hari ini, berkati hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, agar yang nampak pada saat ini Tuhan, hanyalah kuasa daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sukacita hari ini sebab Allah hadir di hati kita kasih. Haleluya. Goed ontmoeten, ontmoeten met uw kinderen in te prijzen. U geeft mij vrolijkheid lief, ik zing een lied en geef een lied. Het is goed ontmoeten, ontmoeten met uw kinderen in te prijzen. U geeft mij vrolijkheid lief, ik zing een lied en geef een lied. U laat mijn voeten dansen, u voedt mij met uw lied. U geeft mij reden voor een feest, een feest. Het is goed om u te ontmoeten, met uw kinderen in te prijzen. U geeft mij vrolijkheid lief, ik zing een lied en geef een lied. Het is goed om u te ontmoeten, met uw kinderen in te prijzen. U geeft mij vrolijkheid lief, ik zing een lied en geef een lied. U laat mijn voeten dansen, u voedt mij met uw lied. U geeft mij reden voor een feest, een feest. U laat mijn voeten dansen, u voedt mij met uw lied. U geeft mij reden voor een feest, een feest. Het is goed om u te ontmoeten, met uw kinderen in te prijzen. U geeft mij vrolijkheid lief, ik zing een lied en geef een lied. Ik zing een lied, ik zing een lied, ik zing een lied en geef een lied. Halleluja! Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Nama saya Nana dan kali ini saya akan bersaksi tentang berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Setiap orang pasti punya pergumulannya masing-masing. Ada yang bergumul tentang masalah kesehatan, ada yang bergumul tentang masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah stres dan lain sebagainya. Dan kemarin ini yang sempat saya alami, saya sempat merasa khawatir yang luar biasa dan takut untuk memulai sesuatu yang baru saat saya mulai tinggal di Belanda. Dan saya baru setahun tinggal di sini di Nijmegen. Sebelumnya saya sempat tinggal di Taiwan selama beberapa tahun dan saya berprofesi sebagai seorang musisi. Dan pada waktu itu karir saya sedang sangat stabil sampai pada akhirnya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk tinggal di Belanda. Saya menikah dengan seorang berkewarganegaraan Belanda, yaitu suami saya sekarang. Dan ya, saya sempat takut karena saya harus memulai segala sesuatunya lagi dari nol. Saya tidak bisa melanjutkan karir saya yang ada di Taiwan kemudian ke Belanda seperti sama stabilnya seperti sebelum saya pergi ke Belanda. Tapi di sini saya tidak punya kenalan siapa-siapa musisi, dan luar biasa akhirnya Tuhan bukakan pintu satu persatu. Tuhan berikan koneksi dengan teman-teman musisi yang ada di sini. Baru saja saya mau memulai tahun 2020 kemarin bulan Maret, Corona datang. Jadi semua impian
saya yang sudah saya rencanakan tidak bisa terwujud karena tidak ada live music performance di sini dan ya di mana-mana ya di seluruh dunia. Ya tidak ada event-event, tidak ada wedding, tidak ada gala dinner atau launching produk, dan tidak ada musik di sana. Akhirnya di situ saya sempat khawatir dan takut, Tuhan bagaimana ini saya memulai hidup saya kembali di Belanda, mengapa keadaannya jadi sangat menakutkan. Sampai pada suatu malam saya sedang merenung dan berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya dengan satu ayat, yaitu Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari situ saya seperti tertegur. Ya, Roh Kudus ingatkan saya bahwa nak, apa sih yang kamu khawatirin? Sampai pada hari ini Tuhan berikan berkat sebenarnya yang begitu luar biasa tanpa saya sadari. Sampai saya minta ampun, Tuhan, benar-benar kenapa saya bisa melupakan itu gitu. Karena walaupun saya tidak bisa bermusik sementara, belum bisa, tapi Tuhan berikan saya pekerjaan yang lain. Dan Tuhan berikan kekuatan saya untuk memulai sesuatu yang baru di sini. Dan ya dari hal kecil, sebelumnya saya tidak bisa naik sepeda, tiba-tiba Tuhan kasih tekad saya yang bulat untuk belajar di usia yang sudah lebih dari 30 tahun ini, belajar sepeda, dan akhirnya sekarang saya bisa pergi kemana-mana naik sepeda. Itu suatu anugerah menurut saya. Dan banyak sekali anugerah yang lain. Saya sedang bergumul tentang tempat tinggal, dan ya karena kami pasangan baru, sempat tinggal di flat, tapi ya kami merasa sangat terbatas di flat, sangat kecil ruangannya. Dan tidak lama kemudian setelah Pastor Chris dan Suster Anci juga bantu doakan, akhirnya kami mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dan ya Tuhan kembali ingatkan kepada saya sangat tertegur, dan memang akhirnya saya bersyukur luar biasa. Memang Tuhan itu bekerja di luar akal pikiran manusia, dan kebutuhan hari demi hari Tuhan cukupkan, bahkan berlebih. Dan ya menurut saya berkat selalu ada dan berlimpah. Sampai makanan Indonesia pun kalau kangen, teman-teman dari gereja banyak yang pintar masak. Dan ya banyak sekali yang harus saya syukuri. Dan setelah malam itu, setelah saya merenung, Tuhan kasih kekuatan kepada saya. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa memulai karir bermusik saya kembali di Belanda, tapi satu yang pasti, rasa khawatir saya sudah hilang, rasa takut saya, rasa bimbang saya sudah hilang, karena saya yakin dan pasti Tuhan punya kehendak. Kenapa saya bisa sampai di sini tinggal di Belanda? Itu semua adalah rencana Tuhan. Dan satu yang pasti, rasa khawatir saya sudah tidak ada lagi, dan Tuhan berikan saya kekuatan. Dan menghadapi corona ini, saya juga sudah siap. Walaupun kesulitan ekonomi yang dialami oleh semua orang, Horeca tentunya, ya perhotelan, restoran, dan lain sebagainya, itu termasuk sangat berpengaruh di dunia musik. Saya siap menghadapi, saya bisa bekerja yang lain, dan saya bisa terus semangat. Dan ya semoga semangat saya juga bisa saya bagikan kepada saudara-saudari semua. Jadi marilah kita tetap semangat, jangan letih lesu, karena setiap kita tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, Tuhan pasti akan cukupkan semua kebutuhan kita. Tuhan pasti akan jawab doa kita satu persatu. Dan saya juga yakin setelah ini kita masih sama-sama bersabar menghadapi pandemi ini, tapi Tuhan juga pasti akan berikan jalan yang terbaik untuk pergumulan kita masing-masing. Jadi mari kita sama-sama berapi-api, tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Semoga kesaksian saya bisa memberikan berkat kepada saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Walaupun dunia bergoncang,
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan,
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, rahmatnya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap kau Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang besar sampai hari ini Tuhan. Berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Saat ini kami akan mengembalikan berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami percaya persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. kasih cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam dan gambaran dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dialah Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Jemaat yang saya kasihi, kita memasuki minggu pertama dalam tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Berbagai macam perasaan yang sedang kita alami bukan, saudara, dalam masa pandemi ini. Dan ada orang yang memasuki tahun ini dengan pesimis, ada orang yang memasuki tahun ini dengan ketidakpastian. Tetapi saudara, saya ingin setiap saudara memasuki tahun ini dengan semangat. Itulah sebabnya saya ingin membaca firman Tuhan sederhana. Firman Tuhan ini saya yakin
saudara sudah tahu dan judul daripada renungan kita pada hari ini yaitu pressing forward, yaitu terus maju ke depan, saudara. Dan meyakini bahwa kita bisa memenangkan tahun ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita mengalami hal-hal yang luar biasa pada tahun ini juga. Yang asal, saudara, yang penting kitanya sendiri, jangan negatif, kita harus terus positif. Kita harus terus maju dan tidak bernostalgia dengan masa yang lalu. Firman Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, waktu pandemi ini bukanlah waktu holiday atau waktu liburan. Berkali-kali sudah saya katakan, bahkan pada masa-masa pandemi ini, pada waktu semuanya lockdown, slow down, down semuanya, saudara, justru seharusnya masa-masa ini masa-masa untuk kita evaluasi. Masa-masa ini adalah masa-masa untuk kita membuat strategi yang baru untuk pekerjaan dan pelayanan kita, untuk kehidupan kita pribadi. Seharusnya kita harus menyiapkan diri lebih baik lagi untuk memasuki tahun 2021 ini. Tidaklah terlambat, saudara, untuk kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Saya percaya persiapan, saya adalah orang yang sangat percaya persiapan. Kita tidak akan bisa menjadi pemenang kalau kita tidak mengadakan persiapan. Masa depan saudara itu tergantung daripada persiapan saudara. Kalau persiapan saudara kurang, maka kemenangan yang akan terjadi ya tidak bisa menjadi kemenangan yang besar, saudara. Oleh sebab itu, ayo kita siapkan hati kita, saudara. Dan apa yang saudara inginkan, jangan sampai saudara tidak punya keinginan apa-apa. Ada pepatah, orang yang tidak mau apa-apa, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Diawali dari kemauan, what is your desire? Apa yang saudara inginkan untuk saudara lakukan itu. Kalau saudara tidak ingin apa-apa, saudara tidak akan lakukan apa-apa. Kalau saudara tidak lakukan apa, saudara tidak akan punya apa-apa. Dan kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara tidak akan menjadi siapa-siapa. Dan sering saya katakan kalau sudah tidak jadi siapa-siapa, jangan salahkan siapa saja, saudara. Itu dan jangan salahkan pendetamu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan orang tuamu kalau engkau tidak jadi siapa-siapa. It start with you. Mulainya itu dari saudara, saudara. Kita memasuki tahun yang baru ini dengan satu pertanyaan, apa yang menjadi keinginan saudara? What is your desire? Apa yang menjadi keinginan saudara? Dan planningkan itu, saudara. Dan lakukanlah itu. Sehingga akhirnya hari-hari di tahun 2021 ini saudara rampas, saudara rebut menjadi hari-hari yang bermakna, menjadi hari-hari yang berarti. Saudara tidak akan menjadi tahun yang sia-sia, tapi menjadi tahun yang paling mengesankan dalam kehidupan saudara itu tergantung diri saudara sendiri. Mari kita dengan semangat sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini. Saudara, kalau saya perhatikan, saudara, dalam masa-masa pandemi ini banyak orang Kristen yang terperangkap dengan komplasensi, yang terperangkap dengan rasa nikmat, rasa ya nyaman dan tidak melakukan apa-apa. Saya teringat ada salah satu cerita tentang frog in the kettle, kata yang dimasukkan. Kalau kata itu dimasukkan ke dalam air panas, kata itu akan melompat. Tapi kalau kata itu dimasukkan ke air yang hangat, dan dia akan merasa nikmat. Dan pada waktu dimasukkan ke air yang hangat itu, air itu dipanaskan sedikit demi sedikit. Naik suhunya, tanpa dia terasa, saudara. Dia merasa nyaman, dia merasa comfort, ya, dan dia berada dalam comfort zone. Dan dia tidak sadar bahwa ada bahaya yang sedang mengancam dia. Dan akhirnya suhunya dinaikkan sedikit lagi dalam selang waktu yang cukup panjang. Dan akhirnya air itu menjadi air yang panas.
tanpa disadarinya karena makin lama makin panas dan dia sistem dalam katak itu menyesuaikan diri dengan suhu yang di luar ini. Dia menyesuaikan, tapi pelan sekali. Tapi pada suhu tertentu, katak itu sadar bahwa suhunya sudah terlalu panas. Dan akhirnya dia mau melompat, dia tidak bisa. Karena air itu sudah melumpuhkan syaraf-syarafnya. Dan akhirnya dia mati dalam air yang panas itu. Saudara, jangan sampai masa pandemi ini membuat saudara mati karena kenyamanan itu. Kita nyaman, but sometimes comfort kills. Kerohanian kita itu dibunuh, dibinasakan oleh rasa nyaman. Saudara, kerja keras itu penting. Kita usaha itu penting. Jangan sampai itu menghancurkan kehidupan kita. Saya sering kali mengatakan bahwa kehidupan ini seperti lapangan. Kalau kita biarkan, tidak kita kerjakan, tidak keluar bunga mawar, tidak keluar bunga melati. Yang keluar itu onak dan duri. Mari kita siapkan hati kita. Sebenarnya Tuhan itu memberikan tanah lapang di tahun 2021 ini. Jadi tanah ini akan menjadi apa, hidup kita itu akan jadi apa, itu tergantung kita semuanya. Ayo kita sungguh-sungguh masuk tahun ini dengan satu semangat dan mengerjakan hari-hari yang Tuhan berikan sehingga hari-hari itu tidak menjadi hari-hari yang sia-sia. Hari-hari itu menjadi hari-hari yang bermakna, hari-hari itu mencapai maksimal karena kita semangat dalam mengerjakannya itu. Ada satu ayat dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Alkitab mengatakan sebetulnya dari segi waktu, kita ini sudah bisa jadi guru. Tapi seringkali kita masih perlu diajar hal-hal yang sangat dasar. Tidak ada kemajuan rohani. Karena apa? Kita tidak memanfaatkan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya karena tidak mau belajar, tidak mau kerja keras, tidak mau mengisi hari-hari itu dengan waktu yang hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita leha-leha, kita bermalas-malasan, dan itu yang membunuh kerohanian kita tanpa kita sadari. Saudara, mari kita rebut kembali waktu-waktu yang silam. Biarlah Tuhan itu merestorasi waktu-waktu yang sudah hilang itu dan direstorasi menjadi waktu-waktu yang bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Saudara. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14 tadi. Saudara. Ya, dikatakan Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 kata yang saya ingin saudara perhatikan dalam ayat Filipi 3 ayat 13 dan 14 ini. Yang pertama yaitu kata melupakan. Yang kedua kata mengarahkan. Dan yang ketiga berlari-lari. Yang pertama melupakan, yang kedua mengarahkan, dan yang ketiga berlari-lari. Pertama, kita masuk kata yang pertama, melupakan. Apa yang perlu kita lupakan dalam tahun 2021 ini? Karena apa? Kalau kita tidak melupakan yang lalu, kita tidak bisa maju. Apa yang perlu kita lupakan? Yang pertama yang perlu kita lupakan adalah kegagalan kita. Banyak orang mengalami kegagalan. Sebelum orang itu sukses, seringkali orang itu mengalami kegagalan dan kegagalan. Dan kalau kita terus mengingat kegagalan kita, bagaimana kita terus maju? Saudara, seorang pembasket yang terkenal bernama Michael Jordan mengatakan, I can accept failure. Aku bisa terima kalau orang itu gagal. Tapi kalau orang itu sudah gagal dan dia tidak mencoba lagi, aku tidak bisa terima. Saudara,
kegagalan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi kegagalan harus dilawan dengan usaha lagi untuk mencapai tujuan. Saudara. Ya, jadi itu yang harus kita ada dalam diri kita, semangat itu. Saudara. Ya, seringkali orang yang sukses, orang yang juara itu banyak gagalnya saudara, daripada menangnya. Tapi dia tidak pernah tinggal dalam kegagalannya, dia terus maju, pressing forward gitu. Ya. Lupakan kegagalanmu dan coba lagi, lupakan kegagalanmu dan coba lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita lupakan dalam tahun yang baru ini? Kita perlu melupakan kepahitan kita. Kita ini adalah manusia yang punya perasaan, bukan, saudara? Dan karena kita punya perasaan, maka kita bisa sakit hati. Kalau ada kejadian yang tidak kita senangi, itu bisa menyakitkan kita. Kalau ada kata-kata yang tidak kita senangi, itu bisa melukai hati kita. Saudara. Ada banyak yang bisa menyakitkan kita dan membuat kita sakit hati dan pahit hati. Saudara. Tapi itu pun harus juga dilupakan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan, saudara. Kita perlu melupakan, karena kalau ada seorang yang bernama Terry Brooks mengatakan sakit hati, hurts leads to bitterness. Luka hati itu akan membawa kita kepada kepahitan. Dan kepahitan kalau sudah pahit, kita bisa membawa kita kepada kemarahan, saudara. Dan kalau sudah ada kemarahan, kemudian itu akan membawa kita menyimpang, kita bisa tersesat di dalam kemarahan kita. Dan akhirnya kita lupa tujuan utama kita itu apa, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan kalau kita membiarkan kepahitan dalam kehidupan kita. Sudah, enough is enough. Yang sudah ya sudah, tinggalkan. Kegagalan kita lupakan, kepahitan kita lupakan. Apa yang harus kita lupakan lagi? Yang kita lupakan adalah dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak semua kita itu bisa melupakan yang ini, saudara. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah. Kita bersalah dalam banyak hal, saudara. Tetapi kita bersyukur dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, pasal 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan itu betapa luar biasanya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ada banyak orang tanya saya, Pak Andreas, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Saya seringkali katakan, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Asal kita mau mengakui dosa kita, Tuhan menyucikan kita dari semua kejahatan dan dosa-dosa kita. Tuhan memperbarui kehidupan kita kembali. Yang sudah lalu, kita memang bisa salah, tapi Tuhan membuka lembaran baru. Dan biarlah tahun 2021 ini Tuhan membawa satu lembaran baru dalam kehidupan kita. Ya, dan ada pepatah yang mengatakan, if you cannot say goodbye to your past, then you just cannot say hello to your future. Kalau saudara tidak bisa mengatakan bye-bye, selamat tinggal masa lalu, saudara tidak mengatakan bisa halo kepada masa depan saudara. Saudara tidak siap untuk menghadapi tahun yang baru ini. Karena apa? Engkau membawa begitu banyak beban. Beban kegagalan, beban kepahitan, beban kehancuran semuanya, saudara. Beban dosa dan pelanggaran. Itulah sebabnya itu, saudara, mari kita tinggalkan, saudara, semua, bahkan saudara ya, yang perlu kita tinggalkan di masa lalu, bahkan keberhasilan pun kita perlu lupakan. Jangan sampai kita selalu mengingat keberhasilan kita, dan akhirnya kita justru tidak bisa kreatif untuk bisa maju ke depan dan menggapai masa depan kita, saudara. Saudara, keberhasilan pun kita tinggalkan masa lalu, saudara. Jangan bernostalgia terus terhadap keberhasilan masa lalu. Saudara. Raihlah keberhasilan di masa yang akan datang. Dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan
bagi kita semuanya. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua. Satu, melupakan. Yang kedua adalah mengarahkan. Saudara, apa artinya mengarahkan? Mengarahkan yaitu sama dengan kita harus mempunyai goal, kita harus mempunyai tujuan, saudara. Melupakan, oke, kita bisa melupakan masa lalu kita. Tapi kalau kita tidak bisa mempunyai tujuan untuk masa yang akan datang, hidup kita tidak akan kemana-mana, saudara. Ada dua dimensi tentang keselamatan. Satu, kita diselamatkan dari sesuatu, tapi juga yang dimensi yang kedua, kita diselamatkan untuk sesuatu. We are safe from something. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Ya, kita berdosa, dosa kita diampuni dan kita diselamatkan dari hukuman dosa. Tetapi kita harus sadar, kehidupan kekristenan bukan berhenti sampai di situ dan kemudian kita menikmati betapa luar biasanya kemerdekaan dari dosa. Bukan, saudara. Tapi kehidupan kekristenan itu we are safe from something, but we are safe for something. Kita diselamatkan dari hukuman dosa, tapi kita diselamatkan untuk menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ada goal, ada tujuan yang harus kita capai untuk masa yang akan datang ini. Tuhan membuka tahun 2021 ini terbentang di hadapan kita secara luas. Saudara yang harus menulisnya sebagai halaman kosong. Saudara yang harus mengisi hari-hari itu dengan kerja keras, dengan hikmat, semua aktivitas yang didasari oleh hikmat. Supaya hari-hari itu menjadi hari-hari yang bermakna dalam kehidupan kita bersama. Saudara. Kita harus menentukan goal, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara. Ada seorang yang bernama Seneca mengatakan, if a man knows not what harbor he seeks, any wind is the right wind. Artinya kalau ada orang yang tidak tahu kemana pelabuhan yang dia tuju, maka setiap angin itu menjadi angin yang benar aja. Angin yang ke utara, dia ikut ke utara. Angin ke selatan, dia ikut ke selatan. Angin ke timur, dia ke timur. Angin ke barat, dia ke barat, saudara. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, saudara, dipengaruhi oleh sekitarnya. Sekitarnya mau begini, dia akan ikut begitu. Sekitarnya mau ke utara, dia ke utara. Dia mau ke selatan, selatan. Tidak punya tujuan, saudara. Orang yang tidak punya prioritas itu akan mengikuti orang yang punya prioritas. Kita akan mengikuti prioritas orang lain kalau kita tidak punya tujuan dalam kehidupan kita. What is your goal? Apa tujuan hidupmu? Tuliskan itu dalam tahun yang baru ini. Minta hikmat daripada Tuhan supaya kita tahu bahwa apa yang kita tuliskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kerja keraslah untuk mencapai tujuan itu. Saudara, saya akan menunjukkan dalam gambar ini, ya, ada satu foto yang saya tunjukkan. Gambar apa ini? Yaitu gambar apa? Gambar dari sebuah pagar. Kenapa saya tunjukkan gambar ini kepada saudara? Pagar di mana? Itu pagar di dekat rumah saya. Dan kenapa saya tunjukkan ini, saudara? Karena ada kejadian yang lucu sebetulnya, yang satu kali saya pulang ke rumah dan saya tidak bisa parkir mobil saya dekat dengan rumah saya karena ada banyak orang sedang menggali sesuatu. Sehingga saya parkir mobil saya itu jauh dari rumah. Saya tanya bapak-bapak yang menggali itu, Pak, sedang apa? Proyeknya apa ini kok sedang digali-gali gini? Dan saudara tahu apa jawaban daripada tukang-tukang itu, saudara? Oh, tidak tahu, Pak. Saya jadi terkejut, saudara, waktu itu, saudara. Dia menggali sesuatu tapi tidak tahu digali untuk apa. Pokoknya disuruh menggali yang ini, gitu aja. Akhirnya pun saya tahu bahwa akan ada pagar yang akan dibangun di situ, saudara. Saya tahu,
Saya tanya ke kantor pusatnya. Dan itu adalah hal yang sederhana. Akibatnya apa? Akibatnya karena para tukang itu tidak tahu apa yang dia gali, jadi menggalinya itu santai-santai karena dia tidak tahu tujuannya apa. Saudara. Dan akhirnya saudara, saya pun selama 1 bulan tidak bisa memarkir mobil saya dekat dengan rumah saya karena galian tersebut. Saudara. Ada banyak barang-barang dan lain sebagainya. Saudara. Saya jadi hidup jadi tidak comfortable, tidak nyaman saudara. Apalagi kalau hujan, mobil harus diparkir di agak jauh dari rumah. Dan karena ada orang bekerja di situ dan lain sebagainya. Saudara. Sebetulnya orang yang tidak tahu goal, tidak punya goal, hidupnya itu mengganggu orang lain juga. Seringkali bisa begitu, karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara. Saudara kalau tidak punya goal, saudara bukan hanya merugikan dirimu sendiri, tetapi engkau merugikan orang lain. John Maxwell mengatakan, if you fail to plan, it means you plan to fail. Kalau engkau gagal merencanakan, artinya engkau merencanakan untuk gagal, saudara. Ayo renungkan ini. Jangan sampai kita memasuki tahun 2021 ini tanpa planning, saudara. Harus ada planning, harus ada rencana, harus ada strategi yang akan kita kerjakan. What is your goal? What is your dream? Saudara. Ya itu. Dan memasuki poin yang ketiga adalah berlari-lari kepada tujuan. Ini bicara soal komitmen, saudara. Ya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada apa saja yang Tuhan sudah nyatakan melalui hikmat-Nya kepada kita tentang goal-goal yang harus kita capai pada tahun ini. Berbicara soal total commitment. Total commitment itu adalah penting, itu yang menjamin keberhasilan kita, saudara. Orang boleh punya goal, tetapi kalau tidak punya komitmen, saudara, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan berhasil. Komitmen itu. Kalau komitmennya semakin jelas, maka kita akan bisa melihat kesuksesannya juga semakin jelas. Keberhasilannya. Misalkan, kalau misalkan ada orang, ayo kita ada doa malam. Kita akan berdoa di gereja, ada doa malam. Kemudian orang itu mengatakan, wah saya usahakan ya Pak Pendeta ya, karena mertua saya datang. Belum tentu saya bisa datang, tapi saya usahakan kalau tidak ada halangan, saya akan datang ke doa malam. Kalau menurut saudara, orang itu kira-kira datang atau enggak? Bisa datang, bisa tidak, betul enggak saudara? Ya, karena ya sudah, karena dia akan lihat situasinya, dan biasanya situasinya membuat dia malas datang ke gereja untuk doa malam. Tetapi lain kalau ada orang yang komitmennya jelas. Ya, ayo kita doa malam, nanti malam ada doa malam. Dan dia mengatakan, Pak Pendeta, mertua saya lagi datang, tapi saya akan usahakan untuk datang nanti malam, sampai ketemu nanti malam ya Pak Pendeta. Waduh, kalau dia sudah membuat keputusan sampai ketemu nanti malam, ya kemungkinan besar dia akan datang. Karena dia sudah membuat komitmen. Apa yang diucapkan itu yang akan terjadi di dalam hidupnya. Komitmen itu, saudara. Berlari-lari kepada tujuan, saudara. Bagaimana komitmen saudara dalam kehidupan ini? Banyak orang sudah punya rencana, rencananya bagus. Tetapi apakah rencana itu sudah didasari dengan komitmen yang sungguh-sungguh? Aku akan meraih apapun harga yang harus dibayar, aku akan tetap maju. Saya ingin pada bagian terakhir daripada khotbah saya ini, saya akan menunjukkan seorang presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Siapakah dia? Pada awalnya dia bukanlah orang yang sukses. Data-data yang saya sudah siapkan, saudara bisa lihat ini.
Tahun 1831 dia gagal di bisnis. Tahun 1832 dia gagal lagi di legislatif. Tahun 1833 gagal lagi di bisnis. Baru tahun yang 1834 terpilih di Dewan Legislatif. Tahun 1835 pacarnya meninggal. Akhirnya dia stres selama sampai tahun 1836 dia stres berat karena pacarnya meninggal, saudara. Dan akibat pacarnya meninggal dan dia stres, akhirnya tahun 1838 gagal menjadi pembicara atau speaker. 1840 dia gagal menjadi pemilih atau elektor, saudara. Ya, dan akhirnya tahun 1843 dia kalah di Kongres. Baru tahun 1846 dia dipilih di Kongres. Tapi tahun 1848 kalah lagi di Kongres. 1855 gagal jadi senator. Tahun 1856 gagal menjadi wakil presiden. Tahun 1858 gagal lagi jadi senatornya. Baru tahun 1860 akhirnya dia menjadi presiden Amerika. Karena apa? Dia berlari-lari kepada tujuan dan tidak pernah menyerah dengan kegagalannya itu. Saudara, yang saya tanyakan ini, saudara. Pada waktu dia gagal-gagal, misalkan, kalau misalkan pada waktu dia gagal-gagal, dia melamar anak saudara. Apakah saudara berikan? Bukankah manusia cenderung melihat kegagalan yang bertubi-tubi, terus-menerus, rasanya orang ini nasibnya akan gagal terus? Tapi lihatlah, bukan kegagalannya, tapi lihatlah kebangkitannya pada waktu dia gagal, saudara. Dan itu yang menentukan masa depannya, saudara. Mungkin dia bisa ditolak sebagai mantu, saudara. Tetapi Abraham Lincoln terus maju. Di tengah-tengah kegagalannya, akhirnya dia menjadi presiden Amerika. Dan presiden yang dihormati sampai sekarang. Satu presiden yang luar biasa. Saudara, mari kita lupakan apa yang di belakang. Tahun-tahun yang silam tidak perlu diingat lagi. Kita arahkan kepada tahun yang baru, tahun 2021 ini. Dan kita berikan seluruh energi kita yang terbaik untuk bekerja, untuk berjuang. Tidak peduli masa pandemi ini, saudara. Walaupun kita di lockdown tetapi tidak membuat kita itu bermalas-malasan. Kita tetap bekerja, memberikan energi yang terbaik untuk menghasilkan hari-hari yang bermakna dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Dan kita akan melihat tahun 2021 ini, tahun kesuksesan bagi kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tahun yang silam sudah berlalu, Tuhan Yesus. Ada banyak kenangan, tapi ada banyak yang memaitkan hidup kami. Tapi firman-Mu mengatakan kami harus meninggalkan, melupakan apa yang di belakang kami. Melupakan kegagalan, melupakan kepahitan, kehancuran, dan lain sebagainya. Kami mau arahkan diri kami kepada apa yang di hadapan kami. Di hadapan kami ada Tuhan yang mempunyai rencana yang besar. Di hadapan kami ada Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga semangat kami bisa bangkit untuk melakukan hal-hal yang untuk kami lakukan adalah mungkin mustahil, tapi bersama Engkau tidak ada hal yang mustahil, Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan iman mereka. Terutama yang mengalami keterpurukan di tahun-tahun yang silam oleh karena masa pandemi ini. Tapi biarlah iman mereka bangkit di tahun yang baru ini. Dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kita berlari-lari untuk mencapai tujuan. Bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Pressing forward. Terima Pressing kasih forward. buat hambanya Bapak Pendeta Andreas Raharjo Wij danken ook voor de dienaar van de Heer, voor de voorganger Andreas Raharjo. yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kami semua. Dat hij Gods woord wilde delen samen met ons allen. Biar kita di dalam segala hal kita harus tetap maju di dalam En Tuhan. laten we in alle dingen, in alle zaken
verder blijven gaan, vooruit gaan in de Heer. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Saudaraku, sebentar jam 4 sore ada ibadah online anak-anak sekolah Broeders en minggu. zusters, straks deze middag is er weer online zondagschooldienst. Saya mengajak kepada orang tua untuk membawa anak-anaknya supaya mereka beribadah dalam ibadah online. En zo anak-anak vraag sekolah ik ook minggu. steeds de ouders te blijven stimuleren, uw kinderen, om ook deze zondagschool te volgen. Dan saudaraku, minggu depan Broeders en zusters, zo gaan we verder met kita volgende week. akan adakan perjamuan Tuhan. Zo is er weer heilige avondmaal. Siapkan roti dan anggur Maak voor uzelf klaar. di rumah Brood saudara en de wijn masing-masing, thuis. dan kita akan bersama-sama En wij zullen samen untuk mengadakan perjamuan Tuhan. een heilige avondmaal houden. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Mari kita berdoa kepada Kom, Tuhan laten we samen bidden tot de Heer. buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan Voor di al dalam zijn kehidupan genade, voor al zijn goedheid voor ons allen. kita. Terima kasih Bapa, Wij danken u, kami sudah Vader. mendengarkan firman-Mu. We hebben uw woord gehoord. Pressing forward, Wij moeten verder gaan. Pressing forward. maju terus. Vooruit Apapun gaan. yang terjadi di dalam kehidupan Wat er kami, ook gebeurt om ons heen. Engkau selalu mengajar kami En u leert ons steeds untuk kami terus melangkah maju ke dat depan wij zelf een stap verder bersama moeten dengan zetten. Tuhan. Maar samen met u, Kami Heer. pasti menang. Dan zullen wij zeker overwinnen. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Kami Vader. berdoa buat anak-anakmu yang berulang Wij tahun. willen bidden voor uw kinderen die jarig zijn. Dalam nama Geweest. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon, de Dalam nama Heilige Geest. Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Biarlah berkat Christus. Abraham, berkat Ishak, berkat Zo Israel. laten de zegenen van Abraham, de zegenen van Isaac, de zegeningen van Israël. Boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Ook in hun leven stromen. Kekuatan, kesehatan, En dat u steeds aan hen kracht en gezondheid perlindungan geeft. Tuhan Uw bescherming, Heer. dinyatakan di dalam kehidupan Dat mereka. getoond mag worden in Demikian de juga dalam levens. kehidupan keluarga anak-anak En zo Tuhan. is het ook voor de gezinnen, de Terima kinderen. kasih buat perlindungan-Mu. Wij danken u, Heer. Terima voor uw kasih buat bescherming. berkat-berkat-Mu. Wij danken u voor al uw zegeningen. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini. Wilt u ook de gezinnen zegenen. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Zo willen wij ook bidden voor al uw kinderen die ziek Sakit zijn. apa saja. En welke ziekte dan Kami ook. percaya Want wij Tuhan geloven. yang kami sembah De Heere die wij adalah aanbidden. Jehovah Rafa. U bent Jehovah Rapha. Tuhan yang sanggup menyembuhkan. God is machtig om ons te genezen. Oleh sebabnya Tuhan, En daarom, hamba-Mu berdoa uw dienaar wilt hiervoor dalam bidden. nama Yesus. In de naam van Tuhan Jezus. jamah setiap sakit penyakit Raak hen allen aan. yang in de ziekte. dialami oleh setiap umat-Mu. En wat uw volk heeft, Heer. Dalam nama Yesus, In de naam van Tuhan Jezus. jamah dan sembuhkan. Wilt u hen aanraken, genezen. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Terima kasih Roh Kudus. Wij danken u, Heilige Geest. Haleluya, haleluya. Halleluja. Saudaraku, sekarang waktunya. Broeders en zusters, nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan En Yesus in Kristus. die liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die saya. is met u en met mij. Mulai hari ini, Vanaf deze dag besok, en morgen. bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus Tot datang kembali. Maranatha, de Heer Jezus terug. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus Christus. kami sudah berdoa sambil mengucap Hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 Amin. amin. Puji nama Amin. Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heere Jezus zegen ons allen.